Selamat siang, selamat ketemu kembali dengan acara kita yaitu Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan acara cooking class yang langsung kita buat. Di antaranya nanti kita membuat suatu hidangan atau suatu jenis roti yang lagi tren pada saat ini. Ya, hampir seluruh masyarakat sudah mengenal dan hampir seluruhnya mereka juga makan. Tapi kan selalu penasaran, apa sih yang kita makan sekarang ini? Apa sih yang lagi booming sekarang itu? Yang lagi di Surabaya lagi tren pada saat ini, yaitu Korean garlic bread. Ya. Korean garlic bread itu sekarang lagi booming. Padahal kalau kita membuatnya itu sangat sederhana, sangat simple. Kenapa? Kok sekarang lagi in dan sebagainya? Karena masyarakat Surabaya itu memang suka makan di dalam kuliner. Ya. Nah, bahan-bahannya apa saja? Bahannya sebetulnya, bahan yang digunakan itu sangat simpel sekali, sangat-sangat sederhana sekali, sama dengan kita menggunakan roti atau bread. Ya. Nah, ada beberapa versi yang kita gunakan di dalam pembuatan garlic bread-nya, terutama di dalam bread-nya, itu ada yang menggunakan sweet bread atau kita menyebutnya dengan roti manis. Ada yang menggunakan dini roll atau hot roll, ya, atau bucket, ya, atau hot bread. Itu semua bahan-bahan yang kita pakai, ya. Jenis rotinya seperti itu. Jadi tergantung masyarakat mana yang mau kita produksi, mana yang mereka suka di dalam garlic bread ini. Cirinya apa garlic bread itu? Garlic bread itu mempunyai ciri keluar dari kulit roti itu sangat crispy dan dalamnya itu sangat soft atau lembut. Penasaran? Mari kita gunakan bahan-bahan apa yang kita gunakan kali ini. Nah, saya perkenalkan. Bahan yang pertama yaitu tepung terigu kadar protein tinggi 500 gram, kemudian gula pasir 75 gram, yeast atau ragi 10 gram, bread improver, ini sebagai pembantu pelembutkan 5 gram, susu bubuk 25 gram, kuning telur 1 butir, margarin 30 gram, butter 30 gram, dan garam 5 gram. Kenapa saya harus memakai butter dan margarin? Karena ini mempunyai sifat yang berbeda. Sifat dari margarin itu akan memberikan rasa. Dia akan rasanya lebih enak, lebih gurih, dan melembutkan adonan roti itu. Kemudian butter itu aroma strongnya. Tapi jangan lupa kita menggunakan air. Airnya sekitar 250, kita pakai air es atau air dingin, ya. Langkah pertama, kita campur bahan kering, tepung terigu, gula, yeast atau ragi, bread improver, susu bubuk, dan kuning telur. Dan langkah berikutnya kita aduk supaya tercampur, baru kita masukkan airnya sedikit demi sedikit. Air masukkan sedikit demi sedikit seperti ini. Ada juga yang memulai prosesnya dengan teknik, ya, biang. Dengan teknik biang semua bahan dicampur jadi satu, diaduk. Tapi kalau kita pakai biang, tentu bahan margarin dan butter kita ganti dengan minyak. Nanti boleh seperti itu, kita buat biang, kita diamkan selama 2 jam, tidak perlu diuli. Itu yang sistem biang. Tapi kalau sistem manual, kita harus aduk sampai dia kalis. Bahan sudah tercampur, lalu kita aduk.
kita aduk terus. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita tarik, dia tidak putus, ya. Ini membentuk membran yang tipis itu seperti ini. Setelah itu kita diamkan, ya. Kita diamkan sekitar 15 menit. Ya, supaya dia, kenapa kita diamkan? Supaya membentuk gluten. Gluten itu apa? Padi yang terdapat pada roti itu, ya. Pada tepung yang sudah diaduk, yang dicampur dengan air dan bahan itu akan terbentuk gluten, ya. Akan bentuk seperti ini adonan rotinya nanti, ya. Setelah itu kita diamkan. Setelah kita diamkan 15 menit, baru kita timbang, ya. Berat timbangannya itu sekitar 70 gram sampai 80, tergantung berat rotinya, ya. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Jadi pesanannya berapa? Kalau mau dijual yang besar atau yang kecil atau yang sedang, itu tergantung dari kitanya, ya. Kalau mau yang besar ya kita ambil 80. Kalau kita yang sedang 70. Saya kira kita buat seperti yang 70 saja, ya. Setelah itu, nah ini sudah mulai ngembang, baru kita timbang. Ya. Kita timbang, jadi misalkan kita bentuk yang 60, jadi kita membuat yang 80, 70, 60, yang 70. Nah, setelah itu kita bulatkan, ya, kita rounding. Setelahnya kita rounding, kita bulatkan. Ya, kalau sudah bentuknya bulat semua seperti ini, kita diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat dari adonan itu. Kemudian kita tata di loyang, ya, sampai mengembang. Kita tata di loyang, nanti akan seperti ini, ya. Ini hasilnya sudah mengembang. Jadi setelah di rounding tadi, ini yang beratnya 60, 70 itu akan terbentuk seperti ini. Ini sangat lembut sekali. Ini belum maksimal pengembangannya, ya. Kurang, kita kembangkan sekitar 15 menit lagi, ya. Setelah kita kembangkan 15 menit, baru nanti kita oven. Gak usah dioles dengan air putih kuning telur, nggak perlu. Hanya dioles dengan air saja. Kenapa kok kita pakai air? Ya, kalau pakai kuning telur nanti warnanya terlalu gelap, ya. Jadi kita poles dengan air saja. Permukaannya sini. Jadi rahasianya kenapa roti-roti di toko roti itu kok warnanya coklatnya bagus, tidak ada yang warna kegosong-gosongan, itu karena hanya dipoles atau disemprot dengan air, tidak dipoles dengan egg wash-nya, itu bukan dari telur. Kita pakai air saja. Nanti di dalam ini permukaannya akan kelihatan crispy, bagian luar, bagian dalamnya nanti akan terasa lembut sekali, ya. Ini baru kita oven, ya. Kita coba oven, kita oven dengan suhu 180 selama 15 menit, ya. Saya oven dulu selama 15 menit. Setelah itu nanti kita perkenalkan untuk toppingnya, ya. Ya, kita setelah mendapatkan nunggu rotinya matang, kita buat yang namanya fillingnya atau isinya, ya. Isinya apa yang kita perlukan? Yaitu bahannya cream cheese 250, kemudian krim, kita jenis krimnya yang kita pakai yang krim ini, ya. Pakai yang good label. Karena kenapa kok pakai good label? Bukan berarti krim yang lainnya itu tidak bisa dipakai, bisa. Akan tetapi lebih bagus pakai ini karena pada saat di oven nanti dia tidak meleleh. Kalau pakai krim cooking dia akan meleleh. Atau kita menggunakan, kalau ini kan terlalu mahal. Kalau pakai cream cheese itu mahal harganya, nanti jatuh. Rotinya itu juga akan lebih mahal dijualnya nanti. Boleh kita dengan teknik bechamel, ya. Kita
pakai toppingnya bechamel, tapi nanti saya tidak akan melatihkan dengan teknik bechamel. Bechamel itu hanya alternatif saja, ya, alternatif. Bechamel itu apa? Nanti ada kita kembangkan lebih lanjut lagi, ya. Sementara ini yang sesuai dengan resep yang dari Korea, ya, Korean street, ya, food kuliner di sana. Kita pakai yang namanya cream cheese, krim, gula halus, dan kuning telur, ya. Langkahnya bagaimana? Krim kita taruh di bowl dulu, kemudian kita tambahkan gula halus, ya. Gula halusnya 50 gram, kemudian krimnya juga 50 gram. Ini krimnya. Kemudian kuning telur 1 butir saja. Nah, kita mixer. Ya, kita masukkan ke dalam rotinya nanti. Ini. Sambil nunggu rotinya ini sudah siapkan, baru kita membuat sausnya, ya. Sausnya yang namanya garlic itu pasti pakai bawang, ya, pakai bawang putih yang kita cincang, ya, bawang putih yang kita cincang, kemudian butter, susu kental manis, dan paterseli atau seledri. Caranya bagaimana? Kita panaskan dulu butternya, ya. Butternya sekitar 100 gram butter. Kita masak. Sampai dia panas leleh. Kita masukkan garlicnya. Ya, kelihatan aromanya yang harum. Aromanya sangat harum karena dari butter dan bawang putih, ya. Kalau sudah seperti ini, kita matikan, baru kita tambahkan SKM-nya. SKM itu hanya seperti susu kental manisnya itu 5 gram, 10 gram atau 15 gram. Kita pakai gram semuanya, ya. Kemudian kita tambahkan yaitu paterseli atau seledri yang sudah kita cincang. Nah, ya, jadi seperti ini sausnya nanti. Untuk apa? Nanti untuk olesannya, ya. Untuk olesan di atasnya sebelum roti yang sudah di fillet itu dibakar atau di oven, baru kita oleskan ini di atasnya. Jadi nanti akan warnanya itu akan kelihatan, ya. Kemudian untuk varian rasa sekarang. Dari varian rasa untuk garlic bread ini sekarang kita kembangkan macam-macam, ya. Ya, ada yang namanya yang original, ini yang kita buat itu original. Kemudian ada yang spicy ada rasa pedas. Itu kita tinggal naburkan atasnya, nanti kita naburkan dengan daun cabai, ya, yang sangat pedas. Jadi karena di Surabaya itu ada level-level 1, 2, 3 dan sebagainya, sebaiknya nanti kita buat level aja. Level 1, level 2, level 3, dan level berapa lah kita buat nantinya. Jadi taburannya kita pakai bon cabai. Bagaimana kalau bon cabainya mahal? Karena cabai sekarang lagi murah, kita buat cabai kering sendiri. Ya, cabai kering sendiri kan lebih murah. Jadi jatuhnya roti itu lebih, harganya juga lebih murah, ya, lebih murah. Kemudian, ya, nanti kalau sudah ada bermacam-macam variannya, mungkin atasnya ada keju, ada beef bacon, ada, semakin varian semakin banyak, semakin mahal nanti harganya. Ya. Kalau di pasaran kali ini, ya, walaupun sudah tren beberapa bulan yang lalu, tapi masih harga Korean garlic bread itu di atas. Ya, sekarang masih, walaupun Bowie masih menduduki ranking yang paling atas harganya. Per bijinya itu saja sudah
sampai 15.000 satu garlic bread ya. Padahal kalau kita membuat sendiri tidak sampai segitu ya, untuk cost penjualannya ya. Tapi kenapa? Ya itu tadi, orang penasaran bagaimana sih rasanya, orang akan penasaran juga bagaimana bentuknya, rotinya seperti apa ya. Kalau kita tidak membuat bannya, bagaimana boleh beli bannya, tinggal nanti finishing. Kalau kita beli bannya yang di mereknya sudah ada, yang burger salah satu merek ya, saya tidak perlu menyebutkan karena saya juga tidak ada sponsor dari mereka. Itu satu packnya itu murah, hanya 15.000. 15.000 itu isi 10, berarti kan hanya 1.500 satunya. Kemudian kita topping seperti ini, kita jual lagi ya. Lebih mahal harganya dan kita untungnya lebih tinggi lagi. Itu kalau kita seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita membuat banyak terlebih dahulu ya. Ya, rotinya sudah matang ya, bentuknya sudah seperti ini. Yang namanya ban itu seperti ini ya. Tadi kan hanya dipoles dengan menggunakan air saja sudah berbentuk seperti ini, warnanya bagus, cantik ya, warnanya kuning kecoklatan keemasan ya. Ini yang kita perlukan, roti seperti ini untuk roti bannya itu. Kemudian cara finishingnya bagaimana? Ya, cara finishingnya ini kita belah menjadi 6 bagian atau 8 bagian. Ya, coba ini saya belah jadi 2 dulu. Pelan-pelan. Ya, jangan sampai putus ya. Ya, sudah. Kalau sudah kita belah lagi menjadi 2 lagi. Seperti ini baru 4 ya, kita belah lagi seperti ini, jangan sampai putus, dan kita belah lagi. Dah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sudah seperti ini, baru ini kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam piping bag, baru kita potong. Ini kita semprotkan di dalamnya. Mau bagus, kita taruh di tengah sini dulu. Kita buka satu kelopak demi kelopaknya. Nanti kita namakan bukan Korean garlic bread ya. Nanti kok menyamakan punyanya orang Korea. Nanti saya beri nama flour Korean garlic bread. Ya. Kenapa kok flour? Karena bentuknya seperti bunga. Nah, Surabaya flour garlic bread ya, seperti ini ya, cantik ya, penampilannya sangat cantik banget ya, seperti bunga. Kalau sudah seperti ini ya, nanti akan mekar soalnya. Baru kita poles dengan sausnya tadi. Wow, apa lezatnya ini nanti ya. Ciamik Soro katanya. Dah selesai. Bilang Korean, bukan Korean lagi ya, kita namakan apa? Lebih enaknya Surabaya flour garlic bread ya. Kita oven 10 menit karena kita hanya memberikan permukaan aja ya. Kita sudah selesai di dalam pembuatan ya garlic bread yang kita namakan Surabaya flour garlic bread ya. Ini hasilnya. Ini yang sudah kita panggang tadi ya. Ini yang spicy, kemudian ini yang original ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kalau yang kita tata sekarang sudah jadinya seperti ini ya. Kalau kita jual, kalau yang spicy ini sekitar 20 satunya ya, sekitar 20. Kemudian kalau yang original seperti ini ya, kita jual sekitar 15.
Kenapa? Ini lebih murah karena hanya memakai cream cheese saja. Kalau ini kan sudah ada taburannya, sudah ada isi-isinya yang di dalam. Karena spicy, yang namanya spicy itu berasa rempah-rempah, ya. Ada rempah-rempahnya dan rasanya gurih. Selain gurih itu juga akan terasa pedasnya karena kita di dalam negara tropis. Indonesia itu kaya dengan rempah-rempah, kaya akan dengan bahan-bahan spice-nya dan herb, ya, bumbu-bumbu dan rempah-rempah, maka kita aplikasikan dalam bentuk yang spicy, ya. Kalau original sudah, saya rasa sudah orang mengenalnya ya original, ya hanya original saja, hanya rasa yang gurih saja. Gurihnya dari mana? Cream cheese atau bechamel. Sedangkan untuk yang spicy kita sudah kembangkan, ya. Kita kembangkan. Nanti kita kembangkan lagi menjadi yang ada mozzarella misalkan. Kemudian beef bacon kita campurkan di dalamnya atau kita taruh di atasnya, di toppingnya, ya. Gimana ciri khasnya di dalam garlic bread itu? Pada saat kita makan itu kelihatan di dalamnya itu sangat lembut, ya, sangat lembut, meleleh. Kejunya tetap masih meleleh seperti ini, ya. Jangan terlalu lama di dalam pengovenan terlalu lama nanti kering hasilnya, kurang lembut lagi, kurang bagus kalau nanti terlalu lama di dalam pengovenan. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit dengan api yang sedang aja, jangan api yang besar. Kalau api sedang itu sampai masuk ke dalam. Walaupun permukaannya nanti kelihatan seperti yang original ini, ya, kelihatannya kan seperti ini, tapi dalamnya ini nanti akan kelihatan lembut sekali, ya. Untuk makan besok bagaimana disimpan? Masih bisa. Mau makan kita tinggal menghangatkan pakai microwave. Kalau tidak punya microwave bagaimana? Kita menggunakan yang namanya teflon aja. Kemudian teknik tadi yang mungkin yang bisa saya tambahkan di dalam pengolahan garlic bread ini tidak harus pakai oven. Itu bisa juga dengan kondisi seperti wadah panci, ya, panci yang tebal bawahnya, kemudian atasnya kita pakai loyang, kita tutup, ya. Kemudian kita masukkan bannya yang masih mentah tadi di atasnya, kemudian kita tutup, ya. Boleh tutupnya kaca atau tutupnya dengan tutupnya panci, ya, atau tutupnya dari frying pan ini, kan ada tutupnya biasanya. Itu kita taruh di sini aja. Sama ovennya sekitar 15 menit. Nanti 15 menit itu akan kelihatan brown kecoklatan, sangat bagus sekali dengan api yang kecil selama 15 menit. Apakah tidak gosong? Tidak, karena di dalam wajahnya itu juga atau pancinya itu ada tatakannya. Ada lagi seperti misalkan stainless, ya, kita taruh di situ. Ada loyangnya yang bisa menutupi untuk menata, ya. Semakin besar pancinya seperti dandang yang, ya, seperti kita masak di langseng itu, ya. Itu kan langseng tapi tidak diberi air, kering. Kemudian atasnya langseng itu kan ada saringannya. Rotinya kita taruh di atas saringannya itu dengan api kecil saja. Supaya apa? Dandangnya tidak gosong, langsungnya tidak gosong. Nah, alangkah baiknya memang kita menggunakan jenis panci yang bawahnya itu tebal. Kalau bawahnya tebal itu pasti enak. Dia panasnya merata, permukaan dari panci itu tidak hangus, tidak terjadi gosong. Tapi kalau bawahnya panci itu tipis seperti aluminium, itu risikonya cepat gosong bawah pada pancinya, yang rusak nanti pancinya. Jadi usahakan kalau memang tidak punya oven bagaimana solusinya? Boleh menggunakan langseng atau dandang atau frying pan yang bawahnya tebal, tapi bawahnya tebal, kemudian dikasih dalamnya dikasih ring atau dikasih kita membuat seperti cetakan, kemudian rotinya di atas ditutup.